Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Satu waktu malaikat Tuhan mendatangi Maria dalam keadaan yang bingung, yang mungkin dia nggak tahu gimana keadaan ini harus terjadi buat dia. Tiba-tiba malaikat Tuhan bilang gini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat Tuhan hadir dan bilang, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku, apapun keadaanmu hari ini, firman Tuhan sedang datang sama saudara. Dan Tuhan mau berkata kepada saudara, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu Tuhan hadir dalam hidupmu, waktu Tuhan hadir dalam seluruh aspek keadaanmu, maka percayalah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Amin. Kau hadir di sini. Kau hadir Tuhan. Ku rasakan Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Haleluya. Ku menyembah Amin. dalam Yes, God. kudus hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan, menghampiri Engkau Tuhan, dan bawa seluruh hidup kami karunia-Mu Bapa. Kami datang padamu Yesus. Haleluya. Kekuatanku Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Amin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Rasakan kuasanya yang tak terbatas menjamah hidupmu. Amin. Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan Yes, God. terjadi di Dengan iman, sini. katakan lebih sungguh. Kami yakin Kau hadir di sini. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di dalam kehidupan kami. Amin. Yes, mujizat-Mu terjadi. Yes, God. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di Amin. sini. Kemenangan. Amin. 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 Kami percaya kemenangan-Mu terjadi. Kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, buka hatimu, sembah Dia. Dia hadir dimanapun engkau berada saat ini. Dan Dia memberikan kemenangan bagi hidupmu, mujizat bagi hidupmu. Haleluya. Haleluya.
mujizat-Mu, kemenangan-Mu terjadi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Haleluya. Kinaralaba ya rabahana baralaba ralaba ralaba. Kina ya rana ya rana ya rana 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 ya rana rama rama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemenangan, kekuatan, dan mujizat-Mu terjadi. Tuhan hadir saat ini. Mari buka hati saudara. Sebelum engkau mendengarkan firman Tuhan, mari ambil waktu. Saudara berbicara dengan Dia. Seperti seorang anak lagi bicara sama Bapa. Apa yang sedang kau takutkan? Apa yang sedang buat engkau tertekan dan menangis saat ini? Saya tahu gak mudah. Saya tahu itu berat untuk saudara. Tapi ku yakin kau hadir di sini. Maka kemenangan, mujizat pasti terjadi. Datang sama Bapamu pagi ini. Bicara sama Dia. Sampaikan semua sama Dia. Dia mendengar dan Dia mengerti. Dia mau hadir dan kuatkan engkau saat ini. Rasakan dalam keheningan, dalam hadirat Tuhan ini. Dia datang dan sedang peluk engkau dengan kasih-Nya. Oh, rasakan Dia mulai angkat bebanmu. Dia mulai berikan damai sejahtera-Nya. Dia mulai hapuskan air matamu. Dan Dia berikan kekuatan bagimu. Rasakan Tuhan. Rasakan Bapa sedang hadir dan menjamah engkau. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Keluarga HCC dimanapun sudah berada, wow senang sekali kita hari ini bisa ketemu lagi di program Saat Teduh. Dan saudaraku kalau sudah diberkati, sudah dikuatkan oleh setiap saat teduh yang sudah ikuti tiap hari, baik mungkin pagi atau malam hari sebelum saudara istirahat tidur. Nah mari saudara bagikan link saat teduh ini supaya teman-teman yang lain, keluarga yang lain, mereka juga bisa punya saat teduh yang baik, mereka bisa dikuatkan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat saat ini, untuk kesehatan, untuk kemurahan, untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami punya kesempatan lagi untuk bisa mendengar firman, untuk bisa bersaat teduh, membangun keintiman dengan Tuhan. Berkati kebenaran, berkati firman yang kami mendengar pagi ini, biar menguatkan kami semua. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara setiap hari dalam perjalanan kita di kota di mana kita tinggal, kita pasti akan menemukan yang namanya traffic light, yaitu yang kita sering sebut lampu merah gitu ya, yang ada di pertigaan jalan, yang ada di perempatan jalan, dengan fungsi supaya ada sebuah keteraturan, supaya tidak ada yang namanya orang saling berebut jalan, bahkan untuk menghindari dan menjaga kita supaya tidak kecelakaan. Nah di negara manapun saudaraku, traffic light ini hanya punya 3 warna. Ya saya nggak tahu kalau di kota Sunda mungkin ada warna yang lain, tapi setahu saya di Palu dan di kota-kota lain di mana saya pergi dan sering lihat di jalan hanya ada warna merah, hijau, dan ya kuning hampir-hampir orange lah gitu ya. Pokoknya hanya 3 warna itu. Nah kalau dia warna merah berarti kita harus berhenti. Tandanya berhenti di garis yang ditentukan. Kalau dia hijau berarti saudara silakan jalan. Karena kalau dia jalur saudara hijau, maka jalur yang lain itu pasti akan merah. Dan saudara bisa berjalan. Tapi kalau di jalur saudara merah, berarti ada jalur lain yang hijau. Saudara harus berhenti supaya tidak terjadi kecelakaan dan jalur transportasi tetap lancar. Nah bagaimana kalau dia kuning atau ya sedikit orange tadi saya bilang tadi, itu tandanya kita harus berhati-hati dan bersiap-siap. Karena biasanya sebelum dia menjadi merah,
akan menyala dulu lampu orange supaya bersiap-siap sebentar lagi gitu ya. Kita harus berhenti. Nah, sebelum lampu hijau juga biasanya menyala juga lampu orange untuk membuat kita bersiap-siap bahwa kita harus berjalan. Nah, ketiga warna lampu ini punya fungsinya masing-masing. Silakan jalan, harus berhenti, dan berhati-hatilah. Nah, saudaraku, apa yang terjadi kalau kita tidak mentaatinya? Bagaimana kalau lampu itu merah, lalu kita terobos jalan karena ingin buru-buru, yang terjadi kecelakaan. Bagaimana kalau di saat lampunya sudah hijau, harusnya jalan, tapi kita berhenti? Maka saudara akan percayalah bahwa akan terjadi kekacauan di jalur jalan itu. Orang akan klakson, tanten, semua marah, woi jalan, woi berhenti. Akan terjadi kekacauan saat itu karena apa? Ada yang tidak tertib. Ada yang memang kadang-kadang nggak tahu juga, saudara gitu ya. Kadang-kadang saya suka menghadapi di jalan gitu ya. Saya berhenti karena lampu merah. Wah ini orang dia terobos saja gitu kan. Antara dua ini, dia tahu nggak aturannya atau memang dia sengaja terobos. Mungkin juga lagi buru-buru. Tapi kadang-kadang ada banyak orang yang tidak tahu. Dia tidak tahu marka jalan, dia tidak tahu rambu-rambu. Ya mungkin dia nggak pernah belajar. Saya ingat waktu saya pernah dulu sekali pertama kali bikin SIM. Ya saya nggak tahu pengalaman saudara ya. Tapi saya pernah 3 kali nggak lulus. Jadi saya masuk di kelasnya, diajarin rambu-rambu, garis jalan, diajarin tekniknya, saudara diajarin kalau lambang begini, tanda begini, harus begini. Kalau mobil di depan rating kanan artinya apa, rating kiri artinya apa gitu kan. Terus kalau garis itu lurus panjang artinya apa, kalau garisnya terpotong-potong, putus-putus artinya apa. Itu diajarin kalau kita ikut pelajarannya sebelum bikin SIM. Tapi kan kadang-kadang kebanyakan kita tidak pernah ikut pelajaran itu. Jadi nggak tahu fungsi-fungsi rambu-rambu, fungsi marka jalan. Akibatnya apa? Banyak orang sembarangan, ini garis lurus, harusnya tidak boleh dia nyalip atau dia balambung. Wah dia nyalip, yang terjadi apa? Kecelakaan. Atau ada banyak rambu-rambu, kenapa kita? Karena kurang pengetahuan, karena tidak belajar. Maka apa yang terjadi? Kekacauan terjadi. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Apa yang terjadi? Kita bisa merugikan orang lain. Nah, firman Tuhan bilang gini dalam Mazmur 119 ayat yang ke-6. Dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita dan terang. Nah, firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Dia yang memberikan arahan sama kita. Seperti tadi marka jalan, lampu merah tadi, traffic light tadi, memberikan rambu-rambu arahan kepada kita. Nah, firman Tuhan itu adalah arahan buat kita. Nah, kita nggak akan tahu bahaya, kita nggak akan tahu ada sesuatu yang buruk di depan kalau kita tidak punya pelita dan terang dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Sebab itu kenapa kami selalu encourage jemaat, ayo baca firman saat teduh pagi, malam saya kirimkan renungan buat pasangan-pasangan. Karena apa? Saya percaya firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu pelita dan terang bagi keluarga saudara. Ada masa-masa kita melewati jalan yang gelap. Ada masa-masa kita melewati jalan yang sukar. Ada banyak jebakan-jebakan yang iblis buat untuk menggagalkan kita, menjatuhkan kita. Tapi kalau kita punya firman Tuhan yang menjadi terang buat kita, yang menjadi pelita buat kita, maka kita akan berjaga-jaga dan berhati-hati. Firman Tuhan juga itu seperti traffic light tadi. Ada waktunya dia merah, stop, jangan jalan. Stop, jangan lakukan. Tapi ada kalanya dikasih lampu hijau, mari silakan jalan. Kadang-kadang dia mesti kasih lampu kuning, hati-hati nak, bahaya di depanmu.
Itulah firman Tuhan. Sebab itu kalau saya mengencourage jemaat, mendorong saudara untuk saat teduh, baca renungan, baca firman, itu kebaikannya bukan untuk saya, tapi kebaikannya untuk saudara. Keuntungannya buat siapa? Untuk saudara. Agar kehidupanmu jalannya diterangi. Bisnis, karir, keluarga saudara, kehidupan pribadi saudara, itu ada terang firman Tuhan. Agar setiap keputusan yang kita buat, itu sungguh-sungguh diterangi oleh firman. Diterangi oleh kebenaran Tuhan. Nah, hari-hari ini kita butuh Tuhan, kita butuh firman. Saya terus mengajak saudara untuk ayo saat teduh, ayo doa, ayo baca firman. Mari bagikan link saat teduh ini kepada orang lain, kepada keluargamu, kepada saudaramu, temanmu, sahabatmu yang lain. Mungkin dia menolak, gak apa-apa, kirimin aja. Mungkin dia gak mau baca, kirimkan saja. Karena percayalah, kalau sudah kirimin terus, lama-lama juga dia buka gitu kan. Dan mungkin ada waktu Tuhan akan jamah dia lewat setiap firman yang disampaikan. Biarlah firmannya tersebar dengan luar biasa dan jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan saudara semua. Agar hidup kita dituntun oleh terang daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat kami terus setia sama Tuhan, mencari Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami dan hidup kami ditolong, dijamah, dikuatkan Tuhan. Bersyukur buat saat teduh hari ini. Biar Tuhan jamah kami semua, berkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.